Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Azrima. Sesuai judul, di video kali ini Azrima mau membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, apa sih keterampilan dasar mengajar itu? Keterampilan dasar mengajar merupakan kemampuan khusus yang harus dimiliki tenaga pendidik agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan profesional. Tenaga pendidik juga harus mempunyai persiapan dalam mengajar. Persiapan dalam mengajar ini diantaranya seperti menyusun strategi pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, memilih strategi, metode, teknik, ataupun pendekatan dalam pembelajaran yang tepat, mengelola kelas yang baik, serta menentukan sistem penilaian yang tepat. Jadi, keterampilan dasar mengajar ini sangatlah penting dan mutlak dimiliki dan dikuasai oleh tenaga pendidik. Keterampilan dasar mengajar pada umumnya terdiri dari 8 keterampilan. Di antaranya keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan menjelaskan, keterampilan bertanya, keterampilan mengelola kelas, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menggunakan variasi, keterampilan menjelaskan diskusi kelompok kecil atau perorangan, serta keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Baik, langsung saja pada keterampilan dasar mengajar yang pertama. Keterampilan dasar mengajar yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keterampilan membuka pembelajaran yaitu keterampilan utama dalam kegiatan pembelajaran, yang mana guru harus mampu membuka pembelajaran sekreatif maupun semenarik mungkin, sehingga dapat menciptakan situasi maupun kondisi kelas yang siap untuk memulai pembelajaran. Nah, selain itu, guru juga harus memperhatikan situasi dan kondisi fisik, psikis maupun emosional peserta didiknya. Nah, sehingga peserta didik ini dapat fokus memperhatikan dan mendengarkan serta memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Selain itu, ada komponen kegiatan yang dapat dilakukan oleh pendidik dalam membuka pembelajaran. Yang pertama yaitu menarik perhatian siswa. Nah, dalam menarik perhatian siswa, guru dapat melakukannya dengan cara menceritakan sesuatu yang menarik atau mengaitkan pembelajaran dengan sesuatu yang viral pada saat ini, atau menggunakan media pembelajaran seperti proyektor. Nah, yang kedua yaitu membangkitkan motivasi belajar siswa. Guru sebagai motivator harus bisa membangkitkan motivasi belajar siswa, yaitu dengan cara memberikan semangat antusias berupa perkataan, tindakan, maupun gerakan. Nah, yang lainnya yaitu dengan cara memberikan kiat-kiat atau dalam menumbuhkan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga peserta didik itu tertarik untuk terus belajar. Nah, yang ketiga yaitu memberikan acuan. Nah, dalam hal ini guru dapat menjelaskan mengenai rencana pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan peraturan atau kontrak dalam pembelajaran, yang mana hal itu berisikan tentang hal-hal yang harus dan tidak harus dilakukan dalam proses belajar. Contohnya seperti apabila guru tersebut tidak menginginkan adanya siswa yang bercerita di belakang, maka guru tersebut dapat mengatakannya di awal pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu memberikan kaitan. Nah, hal ini juga berkaitan dengan topik yang lalu. Guru dapat melakukannya dengan mengaitkan pembelajaran saat ini dengan topik yang lalu, sehingga ini dapat memacu memori peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah disampaikan minggu lalu. Keterampilan yang selanjutnya adalah keterampilan menutup pembelajaran. Keterampilan menutup pembelajaran adalah keterampilan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk menutup pembelajaran yang pertama yaitu meninjau kembali penguatan inti pelajaran, melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta didik, merangkum atau memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah disampaikan, serta memberikan feedback atau tindak lanjut. Nah, dalam hal ini, guru biasanya memberikan feedback berupa latihan soal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik, anak-anak ibu silahkan luruskan dan rapikan dulu meja dan kursinya masing-masing. Dan perhatikan apakah di bawah mejanya masih ada sampah atau tidak. Jika masih ada, silahkan buang ke tempat sampah, oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, belnya sudah berbunyi. Ini saatnya kita untuk mulai membaca Al-Quran 10 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ketua kelas silakan pimpin kelasnya. Ketua kelas silakan pimpin kelasnya untuk tepuk PPK, salam PPK, dan tepuk semangat. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Baik, sudah semangat anak-anak ibu? Bagus. Sekarang silakan keluarkan buku dan alat tulisnya masing-masing, serta kumpulkan PR yang telah ibu berikan minggu lalu. Konsentrasi dan perhatikan baik-baik materi yang akan ibu sampaikan. Jangan ada yang berbicara di belakang. Oke? Baik, pada pertemuan minggu kemarin kita telah membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Nah, anak-anak ibu masih ingat apa alat perkembangbiakan tumbuhan? Ya, alat perkembangbiakan tumbuhan adalah benang sari dan putih. Bagus. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ini ada dua, perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif juga terbagi menjadi dua, yaitu secara membelah diri dan tunas. Perkembangbiakan secara vegetatif ini merupakan perkembangbiakan secara tidak kawin. Nah, sedangkan perkembangan secara generatif ini merupakan perkembangan secara kawin, yang mana ada tiga jenis, yaitu perkembangbiakan ovipar, perkembangbiakan vivipar, dan perkembangbiakan ovovivipar. Perkembangan ovipar merupakan perkembangan secara bertelur, dan perkembangan secara vivipar merupakan perkembangan secara melahirkan. Dan perkembangan ovovivipar merupakan gabungan dari perkembangan vivipar dan ovipar, yaitu melahirkan dan bertelur. Jadi, perkembangbiakan hewan ini ada dua, secara vegetatif dan generatif. Nah, anak-anak ibu sudah paham? Ada pertanyaan? Baik. Nah, anak-anak ibu silakan buka bukunya halaman 32. Silakan kerjakan latihan soal tersebut. Nanti kita akan periksa bersama-sama. Baik, mari kita periksa latihan soal tersebut. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara kawin disebut juga dengan A. Perkembangbiakan vegetatif, B. Perkembangbiakan generatif, C. Perkembangbiakan secara regrenasi, dan D. Membelah diri. Nah, jawabannya apa anak-anak? B ya. Perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan secara kawin. Bagus. Baik. Sekian materi kita pada pagi hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, mari kita akhiri pertemuannya dengan membaca